Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Rudy FZ Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan menyemprot herbisida jeram 250 EC. Herbisida ini merupakan herbisida kontak selektif pra dan purna tumbuh untuk mengendalikan berbagai jenis gulma daun lebar dan daun sempit pada tanaman bawang merah. Larutannya berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan, emulsifiable konsentrat atau EC berwarna kecoklatan. Bahan aktif oxybluorphen ditemukan pada tahun 1975 dan dalam penggolongan HRAC termasuk golongan E atau berdasar penggolongan WSSA golongan 14 yaitu dipenyl ester. Merupakan herbisida auksin sintetis yang bertindak seperti asam indolilacetik. Herbisida ini tidak menimbulkan fitotoksik, yaitu efek buruk pada pertumbuhan tanaman jika digunakan sesuai anjuran. Juga tidak mengganggu peralatan semprot. Kelas bahaya menurut WHO termasuk dalam kelas 3 dan warna pitogram pada label berwarna biru. Cara menggunakannya, gunakan air lapang biasa yang tidak mengandung lumpur dan kotoran lainnya. Bila perlu, siapkan air 1 malam sebelum penyemprotan agar lumpur dan kotoran lainnya mengendap. Waktu aplikasi pagi hari sebelum jam 9 atau sore hari setelah jam 4. Lakukan penyemprotan pada waktu cuaca cerah dan diperkirakan tidak turun hujan 4-6 jam setelah penyemprotan. Gunakan dosis volume semprot yang dianjurkan. Volume semprot 400-600 liter per hektar. Baiklah, sekarang saya akan melakukan penyemprotan jeram pada tanaman kacang tanah yang sudah ditanam 2 hari yang lalu. Dosis yang saya gunakan yaitu 30 ml per tangki 14 liter untuk luasan sekitar 700 meter persegi. Jika dikonversi ke hektar sekitar 195 liter volume semprot atau 420 ml jeram yang dibutuhkan untuk 1 hektar lahan. Siapkan wadah yang berisi air untuk mencampurkan herbisida ini. Aduk hingga rata dan masukkan ke dalam tangki. Tangki siap untuk disemprotkan. Selalu ingat dalam menggunakan pestisida yaitu 6 tepat. Yang pertama, tepat sasaran, yaitu pestisida yang digunakan harus berdasarkan jenis OPT yang menyerangnya. Dalam hal ini, kendalikan biji-bijian gulma pada lahan yang baru ditanami kacang tanah dengan herbisida. Tepat mutu yaitu pestisida yang digunakan harus yang bermutu baik. Untuk itu, pilihlah pestisida yang terdaftar dan diizinkan oleh Komisi Pestisida. Yang saya gunakan ini pun sudah terdaftar di Komisi Pestisida. Dan pengalaman petani bawang herbisida ini cukup ampuh dan harganya lebih murah. Tepat jenis yaitu pestisida sesuai dengan OPT organisme pengganggu tanaman. Oleh karena itu, agar dipilih jenis pestisida yang dianjurkan untuk mengendalikan suatu jenis OPT pada suatu jenis tanaman. Tepat dosis atau tepat konsentrasi formulasi, yaitu dosis yang digunakan harus sesuai dengan rekomendasi anjuran dari perusahaan tersebut atau dari petugas pertanian setempat. Tadi di awal saya menggunakan dosis 30 ml per tangki 14 liter. Tepat cara penggunaan, pada umumnya penggunaan pestisida diaplikasikan dengan cara disemprotkan. Namun ada beberapa pestisida diaplikasikan dengan cara penyiraman, perendaman, penaburan, penggembusan, dan pengolesan, dan lain-lain. Yang terakhir, yang keenam, yaitu tepat waktu. Waktu penggunaan pestisida harus tepat, yaitu pada saat OPT mencapai ambang pengendalian dan dilakukan pada sore hari.
atau pada pagi hari ketika suhu udara kurang dari 30 derajat Celcius dan kelembaban udara 50-80%. Lahan sebelumnya harus disiram atau terkena hujan terlebih dahulu biar efektivitas herbisida pra dan purna tumbuh ini lebih bagus. Pada penyemprotan ini lahan yang ditanami sekitar 700 meter persegi yang sudah ditanami dengan kacang tanah. Juga ada tanaman tahunannya yaitu tanaman alpukat dari jenis ijo bundar, alpukat miki, dan alpukat roro subarkah dari Bangka Belitung. Jika dihitung dari tenaga kerja, penyemprotan herbisida ini akan menghemat biaya tenaga kerja. Untuk penyiangan gulma kita perkirakan lahan seluas ini biasanya menggunakan tenaga kerja sebanyak 5 orang. Dikalikan 50.000, untuk ongkos kerjanya sekitar 250.000. Namun dengan penyemprotan ini biaya yang dikeluarkan hanya untuk membeli herbisida 30 ml dan biaya semprotnya saja. Perkiraan pengeluarannya sekitar Rp50.000. Jadi untuk penyiangan sudah menghemat biaya sekitar Rp200.000. Penggunaan herbisida ini biasanya di petani bawang merah, tapi saya coba pada tanaman kacang tanah. Mudah-mudahan nanti hasilnya memuaskan. Nah, nanti setelah tumbuh tanaman kacang tanahnya, kita akan lihat bagaimana hasilnya, apakah benar-benar bisa bagus sesuai yang diharapkan atau bagaimana, kita nantikan beberapa hari kemudian. Nah, inilah hasilnya tanaman yang sudah disemprot sekitar 18 hari yang lalu. Jadi tanaman kacang tanahnya sudah tumbuh dan kita lihat bagaimana benih dari gulmanya kelihatan tidak banyak yang tumbuh, bahkan hampir 90% tidak tumbuh gulma. Jadi di kacang tanah pun, di tanaman kacang tanah, penggunaan herbisida ini cukup efektif. Demikianlah penyemprotan herbisida purna dan pratumbuh merek Jeram 250 SC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.